Foodies, waktu Geribis mengundang, pastinya perut ngajakin perang nih, ya nggak? Untungnya langsung ketemu sama warung nasi tanpa nama yang rame banget dari tadi. Yang kayak begini nih bikin kepo, ya kali nggak lazis. Nah, ini Foodies makanannya Foodies. Nih, banyak banget menunya, banyak banget juga lauk-lauknya. Halo Mbak. Bisik-bisik tetangga tau nggak? Psst. Warung nasi tanpa nama ini ternyata udah eksis lebih dari 20 tahun loh. Jualannya sih aneka lauk pauk, tapi katanya nih yang jadi primadona adalah nasi pecolnya. Pantes aja tempat makan ini disebut warung ibu pecel sama para pelanggan setianya Foodies. Nih Foodies, ini best sellernya Foodies, pecel. Ini bumbu kacangnya pasti enak banget ini. Oh iya dong. Bukan lagi ya Foodies, kalau udah sampai puluhan tahun sih fix rasanya dijamin gak bakalan meleset. Ya dan ntar kita icip bareng-bareng aja ya. Anyway, sama kayak pecel Jawa pada umumnya, satu porsi pecel di sini sudah termasuk lontong juga, plus sayur-sayuran seperti kol, labu siam, kacang panjang, wortel, bayam, dan toge. Siram dengan bumbu kacang, lalu tambahkan gorengan. Nah, Foodies paling the best nih, aka recommend-nya adalah ya bakwan sayur sih. Tau nggak? Terus nih katanya lagi, makan pecel di sini tuh nggak afdol kalau nggak pakai ini. Teras, sate kikil. Wih, nggak kaleng-kaleng ya guys ukurannya. Wih, Foodies, kalau menurut saya pecel nggak lengkap deh. Kalau nggak pakai kerupuk kuning, Foodies. Makanya paling lengkap kalau pakai kerupuk. Nah, Foodies, ini dia nih best seller kata Mbak Olive. Seporsi barbarli pecel yang penuh sampai sepiring-piring nih ya. Mantep banget gak sih Foodies? Kamu bisa request juga nih, mau pecelnya aja atau dimakan bareng sama nasi atau lontong kayak Ferdi nih Foodies. Lontongnya coba kita belah deh. Ini ada isinya apa lontong tok ya? Oh, ini lontong isi oncom. Tuh ada cabenya itu di dalamnya tuh. Ini jebakan Batman juga nih Mbak Olive nih, ada cabenya nih Mbak Olive. Nah, tapi ini menggiurkan sih. Langsung aja ya. Kita coba ya Foodies ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lontong oncom ketemu sama sayur-sayuran, disiram bumbu kacang, plus kerupuk kuning. Ini juga pakai kikil. Kebayang gak sih rasanya kayak mana tuh sampai digadang-gadang jadi unggulan kayak begini? Lontongnya lembut. Bumbunya memang sih encer ya, nggak kental. Tapi kalau menurut saya pas sih. Pas. Rasanya juga pedesnya nggak terlalu strong. Manisnya juga nggak terlalu strong. Jadi ya pedes manis lah, pedes manis. 2 dari 5 untuk tingkat huhahnya. Jadi Foodies yang kurang bisa makan pedas, tenang, masih di kadar aman lah ya untuk dikonsumsi. Iya, bumbu kacang di sini agak mirip kayak di pecel Madiun gitu ya Foodies. Tekstur yang cenderung cair, aromanya harum dengan warna coklat kemerahan. Pas banget nggak sih disenggol sama bakwan gorengnya tadi? Mau dong. Next yang agak nggak biasa, sate kikil yang dimakan bareng sama pecel. Foodies, kalau kikilnya Mbak Olive empuk, nggak keras. Pas digigit, gampang banget gigitnya, nggak perlu usaha banyak. Proses perebusan yang makan waktu berjam-jam emang nggak bisa bohong ya Foodies. Gurih, asin, pedas, dan manis. Krenyes-krenyes dari sayuran yang masih segar, kriuknya si kerupuk, lontong dan kikil yang super effortless, ada bakwan goreng dan juga secuil oncom yang nyelip di tengah lontongnya. Wadidaw, lazis! Gak cuma makan berat, tapi cobain juga dong ini camilan light mealnya. Ada getuk kampung yang bisa jadi appetizer atau dessert setelah icap-icip pecel, asik. Saya udah ngiler duluan nih sama dessertnya. Dessertnya nggak nanggung-nanggung Foodies. Ada ketan serundeng sama getuk. Beuh. Lagi-lagi porsinya nggak bercanda ya Foodies. Sepiring full dan nyaris menggunung nggak sih itu? Buat Gen Z atau Gen Alpha yang mungkin belum familiar nih ya, getuk itu adalah makanan ringan sederhana yang terbuat dari singkong rebus, dicampur sama gula pasir atau gula merah serta kelapa yang kemudian ditumbuk sampai halus. Getuknya padat Foodies. Teksturnya padat, makan singkong tapi saya berasa kayak makan ubi sama karena lembut kali ya.
Nah, biar makin seru, biasanya getuk dimakan bareng sama kelapa parutnya foodies. Jadi nggak cuma manis, tapi juga ada sensasi gurih-gurihnya gimana gitu. Iya, ngomong-ngomong, apa kabar ketan serundengnya nih? Tadi foodies pas saya nyobain serundengnya aja, itu memang terlalu over ya rasanya tuh. Ya lebih manis sama asinnya itu di lidah jadi berlebih. Nah, mungkin sengaja dibuat begitu foodies, karena memang kalau pakai ketan jadi lebih seimbang gitu untuk dirasanya. 100 serundengnya emang sengaja diduetin bareng sama ketan foodies. Proses sangrai selama 1 jam lebih bikin kelapanya jadi agak kering dengan warna kecoklatan. Aromanya, juara. Harga getuk dan ketan serundengnya masing-masing 5.000 ya. Seporsi pecel 15.000 dan sate kikilnya 10.000 udah dapat 3 tusuk. Kalau mau tambah lauk lain juga bisa dong. Ada jengki alias jengkol, cumi, telur balado, udang dan lain-lainnya yang bisa dibeli mulai dari 3.000-an aja. Mantap recehnya. Sekali lagi saya bilang foodies ya, ini saya makannya di Pasar Baru. Banyak banget pilihan makanannya. Nah, ini dia. Di Makan Receh, menu receh tapi rasa gak receh.